Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pembelajaran tentang mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau PKR, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan model 221, yaitu kelas rangkap kelas 4 dan kelas 5 semester 2. Materi yang saya ambil untuk di kelas 4 yaitu IPS, dan di kelas 5 yang saya ambil materinya yaitu IPA. Pada kesempatan kali ini standar kompetensi yang saya akan paparkan di kelas 4 materi IPS yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kota dan provinsi di tempat kalian tinggal. Sedangkan di kelas 5 materi IPA yang saya ambil yaitu mengenai menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya model. Kompetensi dasarnya yaitu di kelas 4 mata pelajaran IPS mengenal pengembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Sedangkan di kelas 5 IPA kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Indikator yang ingin saya capai yaitu di kelas 4 mengenai IPS yaitu menjelaskan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Terus di IPA kelas 5 anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran di kelas 4 yaitu siswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan di kelas 5 IPA yaitu siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Materi pembelajaran yaitu tentang IPA dan IPS. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Melalui daring menggunakan aplikasi Zoom dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bergabung dengan kelas yang lain. Kita akan belajar bersama dengan kelas 4 dan juga kelas 5. Kita bergabung selama pembelajaran. Dimohon kondusifkan tempat belajarnya, siapkan kertas, pulpen, dan buku pembelajarannya pada kesempatan hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga pembelajaran hari ini lancar dan aman. Selesai. Selanjutnya Bapak absen dulu ya, untuk kelas 4 dulu. Bapak absen dulu. Semuanya hadir. Dan selanjutnya kelas 5. Alhamdulillah di kelas 5 juga semuanya hadir. Kelas 4 dan kelas 5 alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita melakukan pembelajaran via Zoom dan WhatsApp. Pada pemaparan materi hari ini mengenai di kelas 4 itu tentang perkembangan teknologi dari masa lalu sampai hingga masa kini. Sedangkan di materi pembelajaran untuk kelas 5 yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Baik, sebelum pemaparan materi ini, Bapak
mau bertanya kepada murid-murid, tahukah kalian alat komunikasi dan transportasi atau teknologi dari dulu sampai sekarang contohnya seperti apa? Apa Fikri? Oh, betul. Contohnya alat komunikasi dari dulu sampai sekarang, dari kita menulis surat, kita kirim ke orang lain itu menggunakan pos, sampai kita menggunakan telepon rumah yang besar itu ya, sampai sekarang sampai menggunakan HP yang canggih berupa Android atau Windows iPhone. Nah, betul ya, komunikasi dan teknologi. Kalau teknologi yang lain seperti yang sekarang apa-apa aja? Oh, Salsabila. Oke, betul sekali. Berupa kendaraan ya. Oke. Kendaraan dari kita jalan kaki menuju ke sekolah, lalu menggunakan transportasi misalnya kuda, lalu berubah menjadi pakai sepeda, lalu berubah lagi menjadi sepeda motor, lalu sampai pakai mobil, pakai helikopter, dan pakai pesawat terbang. Itu merupakan alat transportasi dari masa ke masa perkembangannya ya. Oke, sedangkan di kelas 5 Bapak menjelaskan ya mengenai sifat-sifat cahaya nih ya. Ada yang tahu nggak cahaya itu seperti apa sifat-sifatnya ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, sifat cahaya menurut Ari yaitu merambat. Oke, betul, betul ya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata ya. Gelombangnya itu membutuhkan medium yang dapat merambat sehingga melalui ruang hampa. Misalnya, contohnya ya, seperti cahaya matahari itu yang sering kita lihat ya, yang sering kita rasakan juga ya. Cahaya matahari yang mampu sampai ke bumi melewati ruang hampa udara di luar angkasa ya. Karena matahari mampu memancarkan gelombang cahaya, maka matahari disebut sumber cahaya. Sifat-sifat cahaya, ada beberapa sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat menurut garis lurus. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat menurut garis lurus adalah adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Yang kedua, sifat cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening, contohnya seperti kaca bening, kacamata, air jernih, lain-lain dan lain-lainnya. Yang ketiga, sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan seperti pada benda cermin, kaca, permukaan benda-benda mengkilat seperti lantai keramik dan lainnya. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Mengapa bisa terjadi pembiasan atau pembelokan cahaya? Karena ada dua zat yang dilewati oleh cahaya. Misalnya kerapatan partikel yang berbeda. Misal saja pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening, maka akan terlihat hasil dari pembelokan cahaya. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Misalnya pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda. Misalnya cahaya putih adalah hasil dari gabungan berbagai warna. Cahaya lainnya ini biasanya dibuktikan pada pelangi. Terus sifat cahaya yang keenam, cahaya dapat diserap. Sinar matahari datang masuk ke dalam material transparan, maka sebagian energinya akan terdisipasi atau berkurang menjadi energi panas. Intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsi. Sifat cahaya yang ketujuh, cahaya dapat diserap atau bisa dikenal dengan polarisasi. Cahaya normal yang merambat ke segala arah tegak lurus dengan arah rambatannya. Beberapa
peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti periskop adalah peralatan yang umum digunakan dalam kapal selam untuk melihat situasi di atas permukaan laut. Yang kedua, lensa kaca pembesar bisa digunakan untuk melihat benda kecil, misalnya saat memperbaiki jam tangan dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mikroskop ya, berfungsi melihat benda-benda yang sangat kecil, juga memakai cermin cembung. Yang terakhir itu kamera. Oke, kita sudah masuk ke akhir sesi pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 4 terima kasih, dan juga untuk kelas 5 terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online kita ini. Bapak mohon maaf kurang lebihnya karena kita pembelajaran secara daring ini sehingga kita tidak dapat bertemu langsung, bertatap muka. Tetapi semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita simpulkan lagi ya. Untuk pembelajaran kelas 4 tadi, kita mempelajari tentang teknologi yang berkembang dari masa dulu hingga sampai sekarang. Berbagai macam teknologi yang berkembang. Misalnya dari teknologi pertanian, seperti menanam. Awalnya kita cuman mencangkul, terus kita menggunakan alat pembajak sawah yang didorong dengan binatang, sapi, hingga menggunakan teknologi berupa traktor, dan juga alat komunikasi yang digunakan dari dulu sampai sekarang. Yang pertama itu kita mengirim surat, mengirim kabar melalui pos, mengirim surat. Sampai hingga sekarang kita sudah melalui beberapa perubahan, dari kita menggunakan telepon, terus menjadi HP, sampai menjadi sekarang Android menggunakan layar touchscreen sih. Lalu perubahan teknologi yang berikutnya yaitu kendaraan. Dari awalnya kita berkendara atau menuju ke tempat itu cuma berjalan kaki, lalu menggunakan sepeda, lalu menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, kapal, hingga pesawat terbang. Lalu di kelas 5 kita membicarakan tentang sifat-sifat cahaya. Tentang cahaya ya. Sedangkan sifat-sifat cahaya tadi ada beberapa ya. Yang pertama itu 1. Cahaya merambat lurus menurut garis lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Terus yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya dapat diserap. Dan yang ketujuh, cahaya dapat disearahkan. Dan peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya ini pertama yaitu alat periskop. Yang kedua, lensa kaca pembesar. Yang ketiga, mikroskop. Yang keempat, kamera. Oke. Demikian pemaparan materi hari ini pada pembelajaran IPA di kelas 5 dan IPS di kelas 4. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.